Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya The Watch, channel yang akan mengupas film-film Nusantara dan mancanegara. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dan banyak rezeki. Kali ini kita akan mengupas alur cerita film dari tanah air dengan judul Mika. Film ini memang sudah cukup lama dirilis tahun 2013. Namun, film yang dibintangi Vino G. Bastian dengan Velovexia masih relevan untuk ditonton, terutama untuk generasi milenial nih, yang sedang dikepung oleh ancaman narkoba. Jadi, pesan saya nih guys, jauhilah narkoba dari kehidupan kita sebelum bisa menghancurkan kita. Film yang disutradarai oleh Lasja F. Susatyo berdasarkan kisah nyata yang diadaptasi dari novel berjudul Waktu Aku Sama Mika karangan Indi. Berkisah tentang dilema romantisme cinta antara pasangan Mika yang diperankan oleh Vino G. Bastian dengan Indi yang diperankan oleh Velovexia. Kedua pasangan ini tanpa sengaja bertemu di tepian sebuah danau. Mika yang mengidap HIV dan Indi yang terkena skoliosis sama-sama jatuh hati. Mika sadar bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Namun, sebelum ajal menjemputnya, tampaknya ia ingin memberikan arti dalam kehidupan Indi, memberikan spirit pada Indi untuk melawan penyakitnya, dan kembali mengukir kehidupannya yang indah. Itulah pesan terakhir yang ingin disampaikan Mika. Bagaimana selengkapnya cerita ini? Check it out. Namun, sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Anda, agar bersama-sama kita dapat membangun channel ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa alur cerita ini mengandung spoiler. Kisah kita mulai pada saat Indi bertemu Mika di sebuah danau. Saat itu Indi pergi ke danau untuk melepas kepenatan. Ia dan kedua orang tuanya berkunjung ke rumah tantenya. Indi merasa tidak nyaman saat sang tante nyerocos tentang pengobatan alternatif untuk penyakit skoliosisnya. Dari mulai tukang urut hingga pengobatan memakai lintah, semua dibahasnya. Saat Indi sedang sendiri, tiba-tiba Mika muncul kemudian dia memperkenalkan dirinya. Indi mengetahui Mika pada saat dia nyaris tertabrak oleh ayahnya dalam perjalanan menuju rumah tante tadi. Karena Mika orangnya mudah bergaul, membuat mereka cepat akrab. Sampai-sampai Indi mau diajak nyemplung ke danau dan mereka pun adu menyelam. Setelah mengenal Mika, Indi pun mulai merasakan sesuatu yang lain dalam hidupnya. Bahkan, Mika tidak memandang dirinya cacat. Indi adalah sosok yang berbeda, sosok yang spesial. Kamu beda. Kamu spesial. Itulah yang membangkitkan kepercayaan diri Indi, karena selama ini dia merasa minder dengan penyakit yang dideritanya. Pada saat Indi mengeluhkan menggunakan brace sangat menyiksa, Mika sendiri berterus terang tentang penyakit HIV yang dideritanya. Pengakuan itu membuat Indi tersentak kaget. Namun itulah kenyataan yang harus dihadapi. Semua orang punya penyakitnya masing-masing, kata Mika. Konflik dalam film ini mulai muncul saat perkenalan Indi dengan Mika tidak disukai oleh ibunya. Terlebih, sosok Mika yang mempunyai tato terkesan seperti berandalan. Bahkan, usianya terlihat lebih tua dari Indi. Namun, ini meyakinkan ibunya Mika adalah orang yang baik. Ibunya sendiri yang mengatakan, menilai seseorang itu jangan dilihat dari luarnya saja. Ibunya hanya menginginkan agar Indi pandai-pandai memilih teman. Hari pertama masuk sekolah SMA pun dimulai. Indi tampaknya kurang percaya diri dengan sakit yang dideritanya. Di kelas, dia berkenalan dengan Dian yang menjadi teman sebangkunya. Sementara itu, tanpa diketahui Indi, Mika adalah alumni di SMA tersebut. Mika memberikan novel Peter Pan kepada Indi melalui penjaga sekolah. Dalam novel tersebut, berisi surat yang mengajak Indi untuk bertemu dengan Mika di belakang sekolah, tempat nongkrong anak-anak The Lost Boy, nama geng yang dibuat Mika bersama teman-temannya. Indi menemui Mika saat jam pelajaran olahraga. Pada saat itu, Indi memang tidak diizinkan mengikuti jam pelajaran olahraga, karena penyakit skoliosis yang dideritanya cukup berbahaya jika dipakai untuk beraktivitas. Dengan petunjuk yang diberikan Mika,
Akhirnya mereka pun bertemu di belakang sekolah. Indi pun dikenalkan pada teman Mika, Angga dan Riko. Dalam obrolan, Mika menginginkan dirinya bisa seperti tokoh fiktif Peter Pan. Peter Pan adalah tokoh fiktif yang bisa melakukan apa saja yang diinginkannya. Dan Indi pun bisa melakukan hal itu. Dia bisa melakukan apa yang membuat dirinya bahagia. Dengan menggunakan brace, Indi pikir itu tidak mungkin. Jika tidak menggunakan brace, ia ingin berlari, loncat, dan menari. Apakah sekedar menari saja tidak bisa? Tanya Mika. Dan dijawab oleh Indi dengan gelengan kepala. Kemudian, Mika meminta agar besok dia yang mengantar Indi pulang. Dan Indi pun mengiyakannya. Sampai percakapan mereka diakhiri dengan kedatangan pria teler. Saat di kantin, Indi mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari Fiona. Indi diejek seperti tokoh kartun Quasimodo yang cacat. Dari belakang punggungnya tuh kayak Quasimodo nggak sih? Saat Dian menanyakan kenapa perlakuan itu tidak dilawan atau dilaporkan pada guru, tampaknya Indi memilih lebih bersabar untuk menghadapi setiap ejekan. Demi memenuhi janji pulang dijemput Mika, terpaksa Indi berbohong pada orang tuanya. Dengan alasan akan kerja kelompok sepulang sekolah, ibunya pun menyetujui. Sepulang sekolah, Indi sudah menunggu Mika di depan gerbang sekolah. Tidak lama berselang, Mika pun datang. Kemudian mereka berjalan bersama. Tanpa diduga, Mika membawa Indi ke guru tari yang bernama Teh Ninin. Teh Ninin bertanya pada Indi tentang hobi narinya. Namun dengan kikuk Indi menjawab, karena sakitnya tersebut sehingga ia tidak boleh melakukan aktivitas yang bisa membahayakan, termasuk menari. Teh Ninin berkata, setelah kecelakaan yang dialaminya, dokter juga menyarankan dirinya seperti itu. Namun dia tidak percaya. Kemudian, Indi diajak ke tempat latihan anak-anak menari. Pada saat mereka berjalan ke lokasi latihan, Indi melihat jalan Teh Ninin tidak normal. Akhirnya, Indi pun diajak untuk latihan menari bersama anak-anak. Terlihat pancaran wajah Indi yang bahagia pada saat itu. Selain itu, Indi juga diajak untuk melihat proses pembuatan topeng tari. Dan pengalaman pertama yang diberikan Mika begitu berkesan bagi dirinya. Saat mereka berjalan menyusuri rel kereta api, Mika langsung nembak Indi buat jadi pacarnya. Indi pun tidak bisa menutupi rasa sukanya. Tapi, Indi meminta waktu untuk menjawabnya. Aku pikir-pikir dulu deh. Pada saat mereka tengah makan pizza, tiba-tiba alarm berbunyi. Kemudian, bergegas Mika minum obat yang dibawanya. Setelah itu, Mika berkata pada Indi, sebelum menerima dirinya jadi pacar, Indi harus memikirkan baik-baik tentang penyakit HIV yang diderita Mika. Namun, dikarenakan Mika telah memberikan warna dalam hidupnya, Indi pun menerima Mika menjadi pacarnya. Aku mau jadi pacar kamu. Alangkah senangnya Mika pada saat itu, karena Indi telah menerima dirinya jadi pacarnya. Dengan buru-buru, Mika mengajak Indi pergi. Indi pun bertanya-tanya kenapa. Kemudian Mika menjawab, sebelum yang punya mengetahui bahwa bunganya telah diambil. Kemudian mereka pun bergegas pergi. Scene beralih pada saat Indi bersama ibunya berada di toko buku. Kemudian, Indi menemukan buku tentang HIV/AIDS. Kepada ibunya, Indi bertanya, kenapa orang terkena AIDS? Ibunya berkata bahwa AIDS adalah semacam penyakit kutukan dari Tuhan. Mika mengajak Indi menjenguk temannya Freddy, yang juga penderita HIV seperti dirinya. Saat Freddy terbaring lemah, Mika mengajaknya bercanda, sehingga suasana tampak ceria. Meskipun pada kenyataannya, mereka adalah orang-orang yang terkena HIV. Sementara itu, saat Mika dan Indi sedang bercanda sambil duduk di tangga rumah, tiba-tiba mereka hanyut dalam suasana. Dan pada saat Mika akan mencium bibir Indi, Mika menghentikannya. Indi bertanya, kenapa Mika tidak mau mencium dirinya? Mika mengatakan bahwa hal yang paling menakutkan buat dirinya adalah menularkan HIV kepada Indi. Mika meminta agar Indi bisa mengerti. Scene beralih pada saat Indi mengikuti jam pelajaran olahraga. Sementara Mika berada di sekolah sedang berbincang dengan kepala sekolah.
untuk memberikan konseling tentang bahaya narkoba kepada siswa. Setelah berbincang dengan kepala sekolah, Mika pun menghampiri Indi yang sedang termenung. Kepada Mika, Indi mengatakan ia merasa sedih karena kangen lari. Sambil tersenyum, kemudian Mika menghampiri guru olahraga. Kepada sang guru, Mika mengutarakan keinginan Indi untuk lari dan akan digendong oleh dirinya. Dengan sedikit memaksa, akhirnya Mika pun diizinkan berlari menggendong Indi. Makasih Pak, makasih Pak. Dengan penuh semangat 45, Mika pun berlari menggendong Indi. Indi hanya bisa tertawa dengan penuh kebahagiaan. Tampaknya, hal yang tidak mungkin dilakukannya, dengan adanya Mika, semuanya jadi mungkin. Scene beralih pada saat Mika sharing dengan para siswa tentang bahaya narkoba yang dinilainya bisa menjerumuskan dan merusak masa depan. Sebagai mantan pemakai, Mika bisa dengan gamblang menjelaskan semuanya agar jauh-jauh dari narkoba. Sementara itu, di sisi lain, Indi menjadi gunjingan teman-temannya karena dia berpacaran dengan orang yang mengidap HIV. Sementara itu, Mika dan Indi sedang berada di toko kaset. Tiba-tiba datang sosok pria yang telah menjerumuskan Mika ke dalam dunia narkoba. Dia berulah pada Indi dan Indi pun merasa risih. Mika yang menyadari hal tersebut langsung membawa Indi pergi. Kemudian, pria itu berusaha menahannya dan kembali mengajak Mika untuk make. Namun Mika tidak mempedulikannya. Mulut usil si pria pun keluar dengan mengatakan bahwa yang suka sama Mika cuman perek. Mendengar perkataan tersebut, terbakarlah emosi Mika. Sejurus kemudian, Mika pun langsung menerjangnya. Indi mengatakan dia tidak menyukai kekerasan. Saat itu, Mika menjelaskan bahwa pria tersebut bernama Clifton. Dia adalah seorang pengedar narkoba. Dulu, Mika dan Freddy mengambil barang dari Clifton. Semenjak mengetahui mereka tidak memakai lagi, Clifton pun mulai mencari gara-gara. Tepat di usianya yang ke-17 tahun, Indi mendapat kebahagiaan setelah dokter mengatakan bahwa dia sudah pulih dari sakitnya dan tidak perlu dilakukan operasi. Di saat ulang tahunnya tersebut, Indi meminta izin orang tuanya untuk mengundang teman-temannya. Sementara itu, di sisi lain, justru sakit yang dialami Mika semakin parah. Ia batuk darah saat menyediakan buku untuk kado ulang tahun Indi. Darah itu mengenai kado yang disiapkannya, dan Mika pun terlihat kesal. Scene beralih pada saat ulang tahun, Indi mendapat ucapan dari teman-temannya. Sementara itu, Indi sendiri sedang menunggu kehadiran Mika. Dengan kondisi yang terlihat tidak sehat, Mika pun muncul. Teman Indi yang mengetahui Mika mengidap HIV menolak kehadiran Mika dan kemudian dia pergi. Hal itu diikuti oleh teman-teman lainnya, termasuk dia. Sore semua, gue gak mau makan semeja sama orang itu. Saat Indi dan Mika berjalan, kemudian Mika berlari untuk menangkap daun yang jatuh. Mika berkata, dengan menangkap daun yang jatuh dan make a wish, maka permohonan kita akan terkabul. Permohonan Mika adalah dia menginginkan agar Indi sembuh, dan dia meminta Indi selalu kuat, ada atau tidak ada dirinya. Sesampainya di rumah, ibu Indi marah besar, karena Indi masih berhubungan dengan pemuda bertato itu. Ibunya menginginkan agar Indi bisa jaga diri untuk kepentingan dirinya sendiri. Indi sendiri menjelaskan bahwa Mika adalah orang yang baik. Karena dia juga, Indi jadi semangat dan ingin sembuh. Ibunya menghardik, karena dia juga, Indi jadi pintar berbohong. Dengan tegas, ibunya melarang Indi jangan berhubungan dengan orang yang terkena HIV/AIDS. Mika, yang tubuhnya terus digerogoti HIV/AIDS, mulai sulit dihubungi Indi. Mika sadar hidupnya tidak akan lama lagi, sehingga ia tidak mau Indi merasa sakit dengan kepergiannya. Terlebih Freddy, yang selama ini menjadi sahabat dekatnya, telah terlebih dulu pergi meninggalkan dirinya. Hal ini semakin membuat Mika yakin bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Karena sulit dihubungi, Indi pun datang ke rumah Mika. Ia mengatakan bahwa ibunya mengetahui Mika terkena HIV/AIDS.
sehingga dia tidak boleh berhubungan dengan Mika. Mika mengatakan bahwa Indi jangan marah sama orang tuanya. Mereka adalah malaikat yang dikirim Tuhan untuk menjaganya. Artinya, Indi sudah tidak perlu dirinya lagi. Dia sudah tidak perlu menjaga Indi. Tapi Indi mengatakan bahwa Mika sudah berjanji akan menjaga dirinya. Indi kecewa karena Mika telah berbohong. Dengan nada kesal, Mika berkata bahwa tidak semuanya harus tentang dirinya. Lalu, Mika meminta agar Indi pergi. Dengan rasa kecewa, Indi pun pergi. Kini Indi harus menjalani hidup tanpa Mika. Indi tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Saat ia berada di toilet siswi, kemudian datanglah Fiona. Fiona melarang Indi untuk menggunakan toilet karena bisa menularkan HIV. Lalu Indi pun mengatakan bahwa itu salah. Dan apa yang dipersoalkan Fiona bukan hanya sebatas Mika. Namun, Fiona punya hati yang busuk. Kata Indi, yang entah dari mana ia mempunyai keberanian untuk melawannya. Ya, semua itu karena Mika. Mika telah mendorong dirinya untuk berani dan kuat dalam menghadapi hidup ini. Dalam kesendiriannya, Indi melalui hari-hari seperti ada Mika. Dari mulai jalan menyusuri rel kereta api, membeli CD musik keras, hingga membeli es krim. Semua dia lakukan tanpa adanya Mika. Namun tiba-tiba, pandangannya tertuju ke arah Krypton. Pria pengedar narkoba itu sedang memperhatikannya. Sadar keselamatannya terancam, Indi pun bergegas pergi. Namun tampaknya Krypton mengejarnya. Untuk menghindari Krypton, Indi bersembunyi di antara mobil-mobil yang terparkir. Hingga akhirnya, ia pun tidak bisa lepas dari sergapan Krypton. Indi berteriak memanggil nama Mika. Namun, teriakan itu tidak menghentikan Krypton untuk terus mengganggunya. Beruntung, aksi itu dapat dihentikan oleh dua sahabat Mika, Angga dan Rico. Untuk menyelamatkan Indi, mereka pun terlibat perkelahian, dan Krypton pun berhasil dikalahkan. Kini Indi telah kuliah jurusan desainer. Ia terus mengirimkan surat pada Mika tentang perjalanan hidupnya. Dari mulai memiliki teman baru, hingga dia bergabung dengan relawan peduli HIV/AIDS. Saat Indi menjalankan aktivitasnya sebagai relawan peduli HIV/AIDS, tiba-tiba telepon dari nomor Mika masuk. Indi merasa senang Mika mau menelponnya. Ternyata yang menelpon adalah ibunya Mika dan meminta Indi datang ke rumah. Sesampainya di rumah, Mika bercerita bahwa imajinasi itu hadiah terindah dari Tuhan. Kemudian, Mika meminta Indi membayangkan mereka bersama berlari di padang rumput yang luas. Dan saat itu, Mika dapat mencium Indi tanpa ragu. Tanpa rasa takut, Indi tertular HIV/AIDS. Dan ucapan Mika pun terhenti. Ya, Mika telah pergi untuk selamanya dengan membawa cinta dan imajinasinya. Dan film pun usai. Hikmah yang dapat kita petik dari film ini adalah bahwa cinta yang tulus dapat memberikan kekuatan dan kebahagiaan, walaupun orang yang kita cintai tidak selamanya bersama kita. Sekian dan terima kasih.